cara penggunaan media digital website Quizlist. Jadi buat teman-teman yang mau belajar dari nol dengan website Quizlist ini, bisa nyimak video berikut ini. Oke. Jadi kita bisa cari atau searching di Google Chrome ataupun browser dengan mengetik Quizlist. Kemudian kita klik website yang paling atas. Nah, di sini ada dua login, sebagai guru ataupun sebagai siswa. Jadi kita loginnya sebagai guru. Nah, ini dia tampilan dari Quizlist. Oke. Jadi ada beberapa fitur yang terdapat dalam website ini. Yang pertama ada My Classes. My Classes ini guru dapat mengelola kelas dan siswa secara efisien serta memantau perkembangan belajar mereka secara real time. Jadi semua bahan ajar ataupun kuis yang sudah dibuat akan muncul di kelas saya atau My Classes. Dan yang kedua ada fitur Find Resources, yaitu guru dapat mengakses banyak contoh soal mata pelajaran apapun itu. Jadi kita tinggal klik mau pilih yang mana. Kemudian ada fitur My Library. Jadi My Library ini merupakan pusat penyimpanan pribadi bagi guru. Untuk mengelola dan menyimpan semua kuis dan dapat menyimpan berbagai jenis bahan ajar seperti video YouTube, PDF, dan tautan web di My Library. Nah, fitur selanjutnya yaitu Create. Nah, disinilah poin penting ataupun yang menjadi fitur di mana kita bisa membuat kuis dan juga membagikan bahan ajar. Nah, di sini yang pertama ada Create dengan Make a Smart Quiz with AI Help. Jadi ini hampir sama dengan Find Resources, yaitu di mana kita bisa mencari secara otomatis soal yang ingin kita berikan kepada siswa, entah itu Arabic, English, ataupun mata pelajaran yang lain. Kemudian ada Classic Quiz Editor. Nah, Classic Quiz Editor ini disinilah teman-teman bisa membuat berbagai macam kuis. Nah, berbagai macam kuis di sini. Di sini ada upload image. Nah, ini merupakan sampul dari kuis kita. Kita mau misalnya mau gambar apa terserah. Misalnya saya mau gambar ini. Oke. Kemudian quiz title, artinya judul. Misalnya kuis bahasa Arab. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam aturan-aturan dalam pembuatan kuis. Pertama ada duration. Nah, duration ini dimulai dari 5 detik hingga 5 menit. Kemudian ini terserah kita dan kita bisa mengkondisikan misalnya satu soal berapa menit dan sesuai dengan kesukaran soal atau kesulitan soal. Kalau misalnya soalnya agak susah, maka duration atau waktunya bisa diperpanjang. Kemudian ada question type. Nah, question type ini ada berbagai macam. Yang pertama ada multiple choice atau pilihan ganda, ada type and answer, ada scramble letters, true or false, group, link, ordering, jumble words, weighted, ataupun checkbox. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya mau membuat kuis itu, kita harus melihat bahan ajar kita terlebih dahulu ataupun materi ajar kita. Misalnya kita sedang mengajarkan qawaid atau kaidah, misalnya bahasa Arab. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan bentuk-bentuk soal yang sekiranya bisa mengasah ataupun bisa menilai kemampuan
kemampuan siswa dalam memahami qawaid ataupun tata bahasa dalam bahasa Arab. Jadi misalnya kita bisa menggunakan ordering, artinya ordering itu menyusun kalimat, ya, menyusun kalimat. Misalnya kita mau buat soal rotib, artinya susun. Oke, misalnya ini susunan yang benar. Ana Oke. Jadi di sini sudah correct order, artinya sudah ini merupakan susunan atau urutan jawaban yang benar. Nah, kita student preview. Nah, di sini student preview kita bisa melihat contoh soal. Nah, misalnya tadi tip, misalnya Ana, kemudian yang kedua, oke, your answer is correct. Tuh. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah soalnya selesai, kita bisa menambah soal berikutnya, ya. Nah, kemudian di sini ada answer explanation, artinya setelah siswa menjawab benar ataupun ketika siswa menjawab salah, maka answer explanation-nya ini akan muncul ketika kita ketik di sini. Misalnya jawabannya salah karena begini gitu. Berupa penjelasan. Selanjutnya kita bisa save and give to class. Oh iya, sebelumnya di sini selain tata bahasa, kita juga bisa menambahkan audio. Nah, ini cocok untuk istima. Kemudian kita juga bisa menambahkan image to question. Jadi misalnya ini cocok untuk produk. Oke, kita langsung save and give to us. Ini tampilannya. Kemudian kita continue. Skip. Nah, ini dia tampilannya. Jadi we need to click. Jadi misalnya ini merupakan link kode ataupun enter kode kelas. Jadi kita bisa membagikan linknya ataupun kode kelas. Oke, misalnya kita copy kelas kodenya, kemudian kita login sebagai student. Kemudian kita copy, kita test. Nah, ini merupakan siswa yang pernah mengikuti kelas saya. Oke. Jadi misalnya nama kita Rani. Oke, kita langsung klik launch. Start. Oke. Selanjutnya setelah siswa mengerjakan, nah kita bisa lihat siapa siswa yang sudah mengerjakan quiz kita. Kita langsung klik view leaderboard. Jadi sudah ada satu player, sudah ada satu siswa yang telah mengerjakan dan benar semua. Oke, itulah tadi fitur Classic Quiz Editor. Nah, ini play quizzes you already made. Jadi kita bisa memainkan quiz yang sudah tersedia sebelumnya di Google Form ataupun Quizlet ataupun from spreadsheet. Kemudian ada
memberikan kode kelas kita ke siswa, dan siswa tersebut bisa mengakses PDF itu ataupun link YouTube yang sudah dibagikan ataupun yang sudah kita tambahkan di My Classes kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial cara penggunaan website Quizlet ini yang sangat mudah dan bisa gunakan teman-teman ataupun sahabat-sahabat bisa menggunakan ini dalam penggunaan media ajar dalam bentuk PDF ataupun YouTube video, ataupun dengan menggunakan ataupun membuat kuis interaktif sehingga kelas lebih hidup. Syukron, sampai jumpa